Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Yeftok edisi 19 Mei 2022. Malam ini kita akan seperti biasa membahas IHSG yang hari ini sempat turun di sesi pagi, kemudian membaik sampai dengan penutupan sore tadi dan ditutup positif ya. Dan kita akan juga bahas saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di video Yeftok terakhir ya. Oke, kita bahas dulu IHSG hari ini. Hari ini luar biasa ya, kita melihat kepanikan terjadi di sesi pagi. IHSG tiba-tiba turun signifikan merespon penurunan US market. Ya, terlihat itu adalah refleksi dari kepanikan ya, dimana ya mungkin banyak yang panik sehingga buang diri, dan ada juga yang melakukan proteksi atau cut loss ataupun cut profit. Dan akibatnya IHSG sempat turun. Tetapi ya apapun itu, ya kita bisa lihat hari ini IHSG kembali menguat. Meskipun kalau kita lihat secara mendetail, hari ini indeks utama kita seperti LQ45 pun sebenarnya minus ya. Kemudian indeks syariah pun juga minus, LQ45 minus 0,7%. Kemudian untuk indeks saham syariahnya juga minus sekitar 0,9% kalau tidak salah, silahkan dicek. Namun IHSG mampu menguat terdongkrak oleh kenaikan saham-saham. Saya perhatikan banyak saham ini ya, bank mini, bank online seperti Arto, kemudian masih disokong juga oleh Goto yang kita bahas kemarin. Kita sudah bahas berapa targetnya dan sebagainya, bagaimana kondisinya, apakah reversal atau pullback di video Yeftok kemarin kita sudah bahas. Dan beberapa saham seperti saham tambang mineral non energi seperti Inco. Lalu kita lihat juga ada kenaikan di saham-saham sawit seperti sawit sumber mas, kemudian ada MDKA ya. Yang jelas hari ini saya lihat beberapa saham menguat signifikan, tapi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lihat di LQ45 ataupun indeks saham syariah minus cukup signifikan gitu ya. Nah, kenapa IHSG bisa menguat seperti hari ini padahal market US turun? Karena kita sendiri memang sudah turun signifikan di minggu lalu, dan kebetulan apa yang sudah kami jelaskan di Stockholm minggu ini tanggal 15 Mei hari Minggu kemarin, bahwa potensi IHSG memang adalah rebound ya. Dan rebound ini memang merupakan proses ya, pullback ya kan. Jadi ini adalah prediksinya adalah rebound ke 6.714 sampai dengan 6.830. Mari kita cek hari ini penutupan di 6.823. Namun IHSG sudah naik bahkan melewati target kami, yaitu di 6.851 ya, 6.851. Artinya target yang kami pasang minggu ini untuk kenaikan IHSG sudah tercapai ya. Nah, bagaimana selanjutnya? Kalau kita melihat dari beberapa parameter seperti LQ45, kemudian indeks saham syariah juga cenderungannya adalah melemah. Ini hati-hati ya, hati-hati. Meskipun tetap akan ada ketika IHSG turun saham-saham yang naik, tetapi secara umum saya melihat kenaikan IHSG dimanfaatkan untuk sell on strength, karena saya yakin banyak orang tidak mengantisipasi penurunan yang terjadi minggu lalu, sehingga ketika terjadinya adanya kenaikan banyak orang melakukan terutama trader ya, pemain-pemain jangka pendek yang melakukan bisa dikatakan sell on strength, dan ekspektasinya bisa melakukan buyback ketika IHSG kembali turun lagi mungkin di waktu yang selanjutnya gitu ya. Nah, bagi kami ya kenaikan seperti sekarang ini untuk PTR sendiri kita tetap trading biasa ya. Ketika IHSG turun pun kita tetap trading ya, tetapi yang kita tidak boleh abaikan adalah kehati-hatian yang harus ekstra, terutama dalam hal menjalankan trading plan. Menjalankan trading plan itu adalah spesifik ke saham-saham yang kita tradingkan. Kemudian yang kedua adalah strategi portfolio sendiri.
ya. Dengan kondisi IHSG yang mohon maaf ya, ini kurang mendukung ya, meskipun tetap bisa profit, tetap kita sudah tunjukkan kita tetap bisa profit, tapi kita memang tidak akan menggunakan seluruh kekuatan kita untuk trading di bulan Mei ini. Kita akan bermain aman dan ya trading saja, tidak akan menjadi masalah gitu. Tapi ini sekali lagi kembali ke masing-masing Bapak Ibu bagaimana strateginya. Kalau Anda sudah memiliki strategi dan teruji di penurunan yang terjadi di market masa lalu dan itu terbukti berhasil, ya silakan dijalankan lagi ya strategi tersebut. Seperti yang kami lakukan di bulan Maret 2020 pun kita tumbuh-tumbuh aja, aman-aman saja. Masalah cut loss dan sebagainya itu hal yang wajar, pasti akan ada cut loss, nggak mungkin tidak ya gitu. Tetapi ya ini adalah menguji kemampuan kita untuk memanfaatkan sedikit peluang atau kesempatan dalam kesempitan gitu loh, ketika market itu secara umum tidak terlalu mendukung. Saya ingatkan lagi, ketika IHSG turun pasti akan ada saham yang naik, ketika IHSG naik pasti akan ada saham yang turun. So ya kita tetap akan trading seperti biasa, wajar-wajar aja ya gitu. Nah, bagaimana potensi IHSG untuk besok ya? Saya melihat dengan target yang sudah tercapai ini ya mungkin kita akan melihat secara umum mungkin posisi kita adalah ya take profit lah ya secara umum karena target sudah tercapai gitu ya. Nah, nanti kita akan reposisi apabila memang terjadi koreksi. Ini dalam pandangan umum ya, maksudnya tidak ini secara general. Tentu saja saham kita trading di saham-saham yang berbeda kondisinya ya akan berbeda perilakunya gitu ya. Oke, secara umum seperti itu. Ya, jadi kemungkinan IHSG ya masih akan menguat, tetapi bervariasi, ini rawan sudah untuk terjadinya koreksi, apalagi kalau misalkan faktor-faktor seperti sentimen global itu mendukung untuk terjadinya koreksi lagi gitu ya. Jadi ya hati-hati, apalagi besok kan sudah memasuki hari Jumat gitu ya, dan ini berarti ya hari perdagangan terakhir, biasanya juga hari Jumat itu hari jualan sedunia gitu. Kita lihat saja secara umum seperti itu. Yang jelas saya tetap menyarankan Bapak Ibu untuk tetap berhati-hati, tetap trading, tapi harus ekstra hati-hati. Memang setiap kapanpun kita akan tetap hati-hati, tapi untuk kali ini memang harus ekstra hati-hati. Jangan sampai Anda beli terlalu tinggi, atau Anda membeli tanpa trading plan, atau Anda membuat trading plan tapi tidak menjalankannya dengan baik dan benar gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham yang sudah masuk di kolom komentar video Yiftalk sebelumnya, yaitu yang pertama kita ambil dari Pak Hendra Putra, minta saran untuk Jaya kuartal 4 cash meningkat, apakah tanda kuartal 1 akan meningkat dividennya? Kalau tidak salah Jaya sudah kasih dividen ya, kalau tidak salah juga meningkat dividennya. Oke, kita coba, ini sedikit fundamental ya. Mungkin pandangan kami sedikit berbeda dengan Pak Hendra, tapi kita akan coba lihat faktanya seperti apa. Yang ditanyakan adalah dividen. Oke, dividen, kita pasang dividen dan cash. Ya, kita anggap cash ini adalah cash equivalent ya. Nah, di sini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kita menggunakan monthly karena ini di sini memang dividen dari saham Jaya ini terus meningkat dari sebelumnya 0,8 rupiah per lembar menjadi 1,6 di 2020 dan di 2021 3,8 ya. Nah, ini dividennya untuk 2022 ini yang akan ex date-nya sudah lewat tanggal 9 kemarin dan payment-nya tanggal 24 Mei itu 3,8 ya. Berarti ini adalah dividen 2021 3,8. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada terjadi peningkatan cash sejak 2019 ke 2020, kemudian di 2021 kuartal 4 ini justru mengalami penurunan ya. Kita katakan ini mengalami penurunan ke 3,7 ya, 3,5 atau 3,7 ya dari 6,15. Jadi di sini justru malah berkebalikan ya. Sedikit ya kita kasih sharing aja, kalau kita melihat, kita sebenarnya juga
mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah, kita invest di saham Jaya juga di Peers ya. Dan kita tidak melihat saham ini sebagai dividen stock. Kenapa begitu? Karena pertama ini memang dividennya sangat-sangat kecil, sangat-sangat kecil, sangat-sangat kecil. Kenapa? Kita bisa lihat bagaimana kecil atau tidaknya, tentu saja dari yieldnya. Memang yield ini juga tidak bisa menjadi patokan utama karena lagi-lagi akan ditentukan harga beli kita juga, ya kan? Kalau secara umum kita lihat dari yieldnya ini hanya 1,9% dividen yield untuk saham Jaya ini, sehingga ini sangat tipis. Sedangkan kalau kita mengambil contoh saham yang memiliki dividen yield, ini sedikit keluar ya ke topik saham Jaya, Bank Jatim lah katakanlah. Nah ini adalah salah satu saham dividen karena dia dividen yieldnya relatif besar. Relatif besar itu kalau buat kami ya di atas 5%. Nah ini stabil di atas 6, di atas 9, bahkan sempat 10 gitu ya. Jadi ini yang kita katakan ya dividen stock. Sedangkan Jaya tadi, kita kembali ke Jaya tadi, ini relatif ya tipis 1, sekian persen gitu ya. Tapi memang dividen yield ini juga terus tumbuh, tidak menutup kemungkinan di masa depan ini juga dividen yieldnya besar. Sekali lagi ini dividen yield ini juga tergantung dengan harga beli kita, oke? Gitu. Nah korelasi antara cash dengan dividen menurut kami ya, kami belum melakukan riset apakah ini memiliki korelasi positif atau negatif. Tetapi kalau kita lihat di Jaya ini sepertinya tidak terlalu positif ya. Nah, jadi mungkin juga kita bisa melihat dari earning per share ya, EPS. EPS ini kemungkinan kalau misalkan kita melihat earning per share-nya tumbuh, kemungkinan dividennya juga akan meningkat karena ya otomatis kalau misalkan kita melihat dari sebentar nggak muncul EPS ya. Karena ya kita lihat dari EPS ini kita juga melihat dari kinerja secara umum dan nantinya kita akan lihat berapa persen yang akan dibagikan menggunakan DPR atau dividend payout ratio ya. Dividend payout ratio. Nah, di sini berapa persen yang akan dikasih itu juga akan kelihatan apakah semakin besar atau semakin kecil. Gitu ya. Jadi kalau cash ini ya sementara ini kita belum melakukan riset, kita belum melakukan studi. Tapi sementara ini sangat kecil pembahasan untuk kita compare. Tapi nanti kita mungkin akan buatkan pembahasan selanjutnya terkait apa saja yang mempengaruhi dividen itu tumbuh atau tidak dan sebagainya. Yang jelas saya mungkin sharing sedikit ya, ini pendapat saya pribadi. Kalau kita berinvestasi untuk mencari dividen itu juga kita harus tahu berapa persen yang dibagikan ke kita, dan ini termasuk dividen stok atau bukan ya. Besar atau tidaknya itu bisa dilihat dengan payout ratio-nya ataupun juga dari yield-nya. Yield juga ditentukan oleh harga beli kita. Semakin rendah harga beli kita juga semakin tinggi yield-nya gitu. Nah kalau Jaya sendiri kita invest untuk memang growth stock, bukan dividen stock ya gitu. Di Peers kita sekarang ini udah floating ya, jadi kita 2 kali invest di saham ini dan kita sudah sempat distribusi, dan itu ya karena basic kita apa yang mendasari itu karena kita sudah merasa capital gain-nya cukup untuk kita realisasikan waktu kemarin di bulan 12 ya. Dalam waktu singkat saham Jaya ini mengalami kenaikan signifikan ya kan. Kemudian kita distribusi dan kita buyback kemarin di bulan Maret, akhir Maret. Di harga 130 kita distribusi di harga 200 ke atas, kemudian kita reakumulasi di harga yang lebih rendah yaitu di 130-an gitu ya. Seperti itu. Jadi kenapa kita tidak menjadikan patokan dividen untuk saham Jaya ini, karena saham Jaya ini menurut kami tidak termasuk saham dividen untuk dividen. Banyak saham dividen yang lain ya, silakan dicarilah saham yang memiliki yield besar dan sebagainya. Oke, gitu kira-kira mungkin terkait pertanyaan dari Pak Hendra terkait peningkatan cash yang meningkat ini.
apakah menjadi tanda kuartal pertama akan meningkat dividennya? Jelas sudah terlihat kuartal 1 ini sudah membagikan, kuartal 2 ini sudah membagikan dividen ya, Jaya, dan meningkat kebetulan ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan lihat nanti seperti apa, apakah korelasinya memang positif atau negatif antara cash dengan dividen ini. Tapi kalau kami melihat dividen ini berdasarkan yield dan ya namanya dividen stock itu biasanya bukan growth stock karena dia sudah di tahap mature, sehingga ya dia kan kalau misalkan belum tentu sahamnya tidak memberikan dividen itu jelek. Ya bagi orang yang investasi untuk pertumbuhan atau growth, justru kalau kasih dividen itu tanda-tanda bisa menjadi tanda bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan investasi atau ekspansi dan sebagainya. Ya sehingga dibagikan. Tetapi ini sekali lagi ini Bapak Ibu kembali ke masing-masing. Bagi kami seperti itu, ya. Begitu Pak Hendra, semoga menjawab ya. Kalau tidak menjawab ya nanti kita akan minta tim intelijen atau tim advisor di investing untuk membuatkan studi terkait komparasi atau menguji korelasi antara cash dengan dividen ini ya. Kalau khusus untuk Jaya sendiri secara objektif kita melihat ini bukan dividen stock karena yieldnya kecil ya, dan ya memang seperti itu, menurut kami seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Bu Desi Risliana, mohon pembahasan saham laba. Oke, saham laba hari ini mengalami kenaikan cukup signifikan 16% ya. Dan saham laba ini sebelumnya adalah downtrend di bawah EMA 60 dan sekarang ini tutup di atas EMA 60 ya. Sebelumnya dia juga sudah mematahkan tren turunnya ya. Jadi sekarang ini dia relatif membentuk uptrend ya, uptrend tetapi ini uptrend ini harus menguji resist 182. Bisa jadi dia akan konsolidasi karena dalam kurun waktu 6 bulan terakhir dia tertahan di resist ini dan terkonsolidasi. Jadi ini masih dipertanyakan uptrendnya ini. Kalau uptrendnya ini berjalan dengan baik, dia harusnya bisa breakout dari 200 atau 182 ini ya. Jadi sementara ini target naiknya di resist konsolidasi di 183. Oke, berikutnya dari Pak Arpan Lim, HMSP baru rencana mau beli. Terima kasih. Baik, kita lihat HMSP hari ini sempat naik ya, sempat naik di 1050. Kemarin kita sudah membahas terkait HMSP yang ada masih memungkinkan untuk mengalami kenaikan, dan hari ini sempat naik juga meskipun tidak berlanjut dengan baik. Namun sementara ini ya masih berpotensi naik ke sana. Oke, terkait Pak Arpan ini yang belum melakukan pembelian, kalau konsultasi sebelumnya adalah saya lupa siapa, yang jelas dia beli di harga 950 sesuai dengan pembelian di private trading room, sehingga kalau dan ke beliau belum jual artinya dia mengharapkan naik ke 1075. Nah ini masih memungkinkan. Nah kalau mau beli di harga saat ini, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah mengukur risk dan rewardnya, menarik atau tidak. Ketika kita melakukan trading, sebelumnya kita akan melakukan memetakan ya, mengkalkulasi risk dan rewardnya. Nah, ini yang dilakukan oleh profesional dimanapun, pasti seperti itu. Tidak mungkin mereka membeli asal-asalan. Nah untuk HMSP ini bagaimanakah risk dan rewardnya? Secara skenario saat ini HMSP ini kita analisa dulu ya. HMSP ini kan sedang pullback di dalam tren turun jangka panjang. Jelas ini masih downtrend, jauh dari EMA 60-nya. Ya, kenaikan-kenaikan ini mungkin sekelas dengan kenaikan yang terjadi di bulan Maret 2020 atau di bulan Mei 2020. Ya, sifatnya adalah pullback. Sementara ini belum bisa dikatakan reversal. Nah, artinya kita hanya melihat jangka pendek dulu, yang mana potensi kenaikannya yang kita sudah jelaskan kemarin yaitu di 1075. Sedangkan kalaupun dia dalam skenario naik ke 1075 itu memungkinkan untuk turun ke berapa? Ini adalah risknya ya. Jadi kalau HMSP ini mengalami penurunan di harga tertentu, dia masih bisa naik ke situ. Nah, berapakah harganya? Jadi HMSP ini bisa saja dia meretest
resist sebelumnya yang sekarang ini bisa menjadi support, yaitu di 975, yang mana jaraknya dari harga saat ini adalah sekitar secara persentase 5%, sedangkan rewardnya sekitar 4,6%. Meskipun bisa lebih, bisa, tetapi yang kita lihat di situ dulu. Tentu saja ini hampir lebih besar, ya lebih besar risknya daripada rewardnya. So ya kalau Anda bisa melakukan buy on weakness, ya itu bagus. Misalkan Anda menunggu di support, tapi kalau enggak dikasih misalkan di harga saat ini, menurut kami ini enggak menarik meskipun dia masih bisa naik. Karena risk rewardnya sudah berbeda. Sedangkan kalau misalkan HMSP sebelum naik ke 1075 kemudian dia ternyata meretest turun dulu ke 975, itu adalah opportunity untuk dapat melakukan, misalkan Anda sudah take profit kan ingin melakukan buyback, atau yang baru mau entry seperti Pak Arpan ini, mungkin itu adalah lebih baik. Kenapa? Karena risknya akan berbeda, rewardnya juga berbeda. Ya, jadi rewardnya menjadi 10% dan risknya adalah EMA 60-nya, yaitu sekitar ya kita katakan 2-3%. Seperti itu. Ya, ini juga menjadi contoh kalau Anda konsultasi di PTR ataupun peer dan peers. Jadi ini pentingnya konsultasi. Misalkan seperti Pak Arpan ini ingin membeli HMSP di harga saat ini, misalkan apa advice-nya? Ya ini dasarnya adalah ini, potensinya. Potensi ini memang setiap orang mungkin akan melihatnya berbeda. Ya, saja yang Anda dapatkan di konsultasi dengan advisor ya sesuai dengan apa yang ada di sistemnya YEF gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira Pak Arpan. Jadi untuk di harga 1030 ini dengan potensi kenaikan sementara ini di 1075 dengan risk ke 975, menurut kami cari yang lain dulu. Siapa tahu Anda trading di saham yang lain dan HMSP menyambut Anda di harga 975. Ya ini nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu ya kan, kita bukan market price makernya gitu ya. Kita ya serahkan itu ke market benar apa tidak. Oke? Gitu kira-kira Pak Arban, semoga menjawab ya. Kemudian selanjutnya Soci, mohon pencerahannya dari The Jabets. Oke, Soci masih sama dengan Yeftok sebelumnya, pembahasannya dia masih konsolidasi relatif saat ini berada di support, jadi potensinya adalah swing ke 200 ya di middle area. Sekarang ini masih berada di konsolidasi di support ya, di area support konsolidasi jangka menengah panjang. Oke, kemudian kita lanjut dari Pak Joni Rager, gold. Trennya, ya kita lihat gold. Sementara ini gold untuk jangka pendeknya downtrend. Untuk jangka panjangnya kita lihat dari monthly-nya uptrend. Potensinya adalah masih akan mengarah ke 300 sampai dengan 284. Kemudian dari Pak Andri yang terakhir ini WIM. Kita lihat WIM. Sekarang ini trennya adalah uptrend. Ini ya, sejak awal tahun WIM ini adalah salah satu saham yang uptrend, dan sekarang ini dia sedang membentuk support di 480 atau di 500 ini, di area 500 sampai dengan 480 ini area support yang saat ini sedang dibentuk. Ada upper shadow di sini mengindikasikan potensi jangka panjangnya adalah naik ke 615 ya, karena trennya ini selama tren berwarna biru ini masih berjalan berarti ini akan berlanjut perlahan ke sana 615. Sementara ini begitu potensinya untuk WIM. Oke, begitu. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah menonton Yeftok malam ini. Semoga Yeftok dapat memberikan edukasi. Kita sudah membahas tentang dividen, terkait cara melakukan pemetaan ataupun apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan trading dan sebagainya. Tadi case-nya ada di Pak Arpan tentang HMSP. Kemudian kita sudah membahas ya WIM, gold, kemudian laba dan sebagainya ya. Semoga di Yeftok berikutnya banyak saham yang kita bisa bahas. Silahkan isi di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas. Nanti kita akan bahas di Yeftok berikutnya. Dan jangan lupa kita juga sedang melakukan survei di komunitas YouTube. Silahkan dicek di channel kami, kemudian klik komunitas, nanti akan ada postingan terkait saham apa yang menarik untuk diakumulasi ketika IHSG turun. Silakan diisi, kita akan buatkan Yeftok edisi spesial investing. Kita akan membahas dan membedah saham yang paling banyak diisi di survei tersebut. Gitu saja untuk Yeftok kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kami. Lakukan analisa ulang, buat trading plan sebelum melakukan trading, dan jalankan dengan disiplin. Insya Allah Anda akan menemukan pertumbuhan yang konsisten dan
terus menerus selama Anda melakukan itu dengan komit untuk trading lebih baik. Itu saja. Selamat malam dan sampai jumpa.